Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran daring ya, Al-Islam Jilid 5, pembelajaran ke-1. Silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya, kemudian dibuka BBD-nya dan simak penjelasan sampai selesai. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Tarikhul Islam ya, atau sejarah Islam. Yang mana kita akan mengetahui tentang kisah Nabi Yahya dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ya agar kita semua mampu dan bisa ya mengikuti teladan dari Nabi Yahya juga Nabi Isa, dan setelah itu kita bisa menyebutkan apa saja sikap teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Yang pertama ya, kita akan mengetahui bahwa kedua kisah Nabi ini diambil dari surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Nah, dan yang pertama kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Yahya. Di sini Ustazah akan menyampaikan sekilas saja ya. Lebih detailnya lagi sudah Ustazah catat di buku BBD. Nanti bisa kalian baca dari awal sampai akhir ya. Yang pertama kita akan mengetahui tentang kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya ini ya merupakan anak dari Nabi Zakaria. Beliau ya, Nabi Yahya ini merupakan sosok Nabi yang cerdas, kemudian berbakti kepada orang tua serta tekun beribadah. Dan juga beliau memiliki ilmu pengetahuan dan mampu menghafalkan kitab Taurat ya. Nah, Nabi Yahya juga merupakan sosok pemberani. Kenapa dinamakan sosok pemberani? Karena pada masa itu ya ada raja yang bernama Herodus ya, itu ingin menikahi keponakannya sendiri yang bernama Herodia, yang cantik jelita dalam kisahnya ya. Nah, Raja Herodus ingin menikahi keponakannya sendiri, padahal di dalam ajaran syariat itu tidak diperbolehkan. Kemudian ya, keinginan Raja Herodus itu ditentanglah oleh Nabi Yahya. Marahlah Raja Herodus itu ya, karena keinginannya ditentang, marah kepada Nabi Yahya. Sampai Raja Herodus mengutus prajuritnya untuk membunuh Nabi Yahya. Nah, bagaimana Nabi Yahya? Nabi Yahya tidak takut ya dengan ancaman dan akibat yang akan dihadapi, walaupun kematian yang akan dihadapi ya. Dan pada saat itu Nabi Yahya dibunuh oleh pengikut Raja Herodus ya. Tapi kematian dari Nabi Yahya ini merupakan syahid ya. Dan Nabi Yahya ini sangat sosok yang luar biasa sekali, berani sekali ya melawan Raja Herodus tadi. Untuk kisah Nabi Yahya itu sangat pendek sekali ya. Sampai di sini kita lanjut ke kisah Nabi Isa. Nah, untuk kisah Nabi Isa ini mungkin kalian juga sudah sering mendengar dan mengetahui tentang kisah ini, yang mana Nabi Isa itu memiliki nama Isa dengan gelar Al-Masih dan Ibnu Maryam. Nah, beliau merupakan hamba Allah dan Rasul Allah. Kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam ya, dan bagian dari ruhnya, maka Nabi Isa memiliki julukan atau gelar Ruhullah. Kenapa dinamakan Ruhullah? Karena ya penciptaan Nabi Isa ini langsung ditiupkan ruhnya oleh Allah. Ia lahir tanpa seorang bapak ya, dan merupakan nabi yang diberikan mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi yang lainnya. Nah, kelahiran Nabi Isa itu tidak seperti
nabi-nabi lainnya tidak seperti bagaimana manusia pada umumnya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu lahir dari seorang wanita suci yang bernama Maryam tanpa seorang bapak, ya. Dan kala itu, ya, Maryam itu dihujat, dicela oleh masyarakat sekitar. Kenapa? Karena dianggap telah melakukan perbuatan tidak terpuji, ya. Padahal semua itu sudah kehendak Allah. Atas kehendak Allah lah sesaat ketika Nabi Isa dilahirkan, ya, langsung dapat berbicara. Coba sekarang kalau ada bayi berbicara, kalian takut nggak? Ya. Nah, pada saat itu Nabi Isa langsung begitu lahir ke dunia langsung dapat berbicara, menunjukkan kekuasaan Allah bahwa Nabi Isa itu merupakan utusan Allah, ya. Nah, itu salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa, mampu berbicara saat kecil. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain yang dimiliki oleh Nabi Isa yang diberikan oleh Allah, ya. Itu hanya sekilas saja kisah dari Nabi Yahya dan Nabi Isa. Untuk selengkapnya bisa kalian baca dari awal sampai akhir yang ada di BBD. Setelah itu kerjakan LKPD sesuai dengan perintahnya, ya. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.